Gue nyampe rumah nih, gue gemes banget ya komentar orang ini, selalu komentar dan nuduh yang enggak ada bilangnya tuh, katanya DRL tuh pantas untuk menanyakan soal LGBT. Dokter Nanang itu hanya untuk menguji potensi bias atau keobjektivitasannya dalam memberikan keterangan sebagai saksi. Lu punya otak gak sih sedikit sih? Kalau kata gue pribadi gini ya, DRL itu sekarang di penjara itu gara-gara produk wetometonya, ngerti nggak? Jadi nggak ada urusan soal potensi bias kayak keobjektivitasan, kayak nggak ada urusan. Sekarang anggaplah nih ya, anggaplah ada persaingan bisnis, salah sendiri bikin produk yang melanggar atau misalkan overclaim atau misalkan tidak sesuai dengan isi produknya, salah sendiri itu kalau gue bilang ya. Terus nyalahin katanya tetap Doktif itu bawa Vera itu katanya nggak relevan tuh apa. Gue kasih tau, Doktif bawa Vera itu adalah untuk memberitahukan, membongkar bahwasannya DRL itu pernah membuat suatu konten yang jelek-jelekan Vera, istilahnya manipulatif. Ingat, dalam suatu kasus, dalam suatu sidang pun karakter seseorang itu dinilai juga oleh hakim apakah ini yang pertama kali atau ini sudah terlalu sering dilakukan oleh orang itu. Nanti nggak, dengan dibawanya Vera walaupun nggak nyambung dengan produk skincare-nya, seenggaknya itu akan membuka mata hakim sendiri bahwasanya karakter DRL mungkin seperti itu. Bukan hanya soal skincare, soal mantannya pun dia memperlakukannya seperti itu. Nih, aduh, ini orang ini nih, ampun ya, gue bener mikirnya tuh yang enggak gitu, ngerti nggak? Jadi istilahnya ya, balik lagi ke produk skincare-nya itu yang membuat DRL itu dipenjara, dipenjerong, ngerti nggak? Soal objektivitasnya, soal misalkan Dokter Nanang itu live bareng sama Doktif, itu mah wajar. Semua orang wajar kalau misalkan kita punya produk nih, pengen barang-barang dipromosiin sama orang yang sudah ada public figure lah, yang udah lama. Itu kan membuat produknya itu kan lebih cepat laku ya. Dalam hal ini Doktif. Kalau gue punya usaha skincare pun gue pengen istilahnya kolaborasi dengan Doktif. Adik kan ngomong kayak gini, Doktif tuh kalau kolaborasi sama orang tuh harus bayar 350 juta. Nih, seandainya Doktif minta bayaran buat kolaborasi pun itu wajar, ngerti nggak? Karena nama Doktifnya ini dijual. Coba kalau nggak ada Doktif, belum tentu produknya laku. Makanya salah sendiri DRL itu membuat apa? Membuat produk Wetometo yang istilahnya tidak baik menurut gua pribadi gitu, ngerti nggak? Salah sendiri. Coba kalau dia nggak kayak gitu, dia mau manipulatif gimana pun juga, kalau produknya bagus nggak akan ada yang bisa, nanti nggak menjarain dia. Nah sekarang produknya bermasalah, ditambah manipulatif juga, menurut gua pribadi ya parah lah, ngerti nggak? Hakim juga dalam hal ini harus ngeliat tuh karakternya DRL tuh seperti apa, bukan hanya lihat produknya bener atau enggak, atau apanya atau enggak, bukan soal belinya tempat platform yang resmi atau enggak, bukan, walaupun itu platform nggak resmi, seandainya platform yang resmi pun itu kan pasti produknya berasal dari DRL, jangan lempar kesalahan, ngerti nggak? Sekarang kalau misalnya ada orang yang beli langsung di platform resmi juga, apakah benar kandungannya tetap sesuai atau enggak, atau sama aja dengan kita beli di platform orang lain yang nggak resmi? Aduh, gue gemes banget liat komentar orang yang tadi itu, ampun, ini nggak tahu siapa, nggak jelas nih, akun nggak jelas ya, gue nggak akan blok, nggak akan apa, biarin aja dia mau komentar apapun juga.